Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara sarapan bagi kehidupan dan pertumbuhan rohani kita, agar supaya bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita sebagai ayat emas kita pada pagi hari ini di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita tahu bahwa bulan Desember seringkali kita tahu dan hafal, yaitu tentang Natal. Bahkan kalau kita pergi ke tempat di mana seperti di mall atau supermarket, pasti kita melihat itu aksesori tentang Natal. Tetapi menjadi suatu tradisi bagi orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini, bahwa di bulan Desember selalu kita memperingati Natal. Tetapi kita akan melihat bagaimana tanggapan kita atau sikap kita menyambut Natal ini. Tidak sedikit di antaranya mereka hanya ingin melihat sebuah aksesoris Natal di sebuah gereja-gereja yang besar, ataupun acara-acara yang diadakan di gereja-gereja yang besar. Mereka hanya ingin melihat atraksi demi atraksi atau hiasan-hiasan Natal. Tetapi mari kita memaknai Natal itu secara rohani. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua. Saya tertarik dengan tokoh ini, bagaimana sikap dia menyambut Natal atau kelahiran daripada Tuhan Yesus. Justru itulah pada pagi hari ini saya beri tema renungan saya dengan judul Jangan Salah Pandang atau Jangan Salah Arah. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12, tapi saya petik beberapa ayat saja. Ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita lihat orang-orang Majus yang datang dari timur. Dia melihat bintangnya dan dia katakan, di manakah dia, raja yang baru lahir itu? Kalau kita mengamati isi Alkitab ini, kita tahu bahwa perjalanan orang Majus itu sangat jauh. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang intelek, orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa. Ada yang menafsirkan mereka berasal dari raja-raja yang dari timur. Tetapi saya tertarik bagaimana dengan orang Majus ini. Karena dia hanya mengandalkan kepada bintang yang mereka pelajari dan mereka tahu itu sebuah tanda bahwa ada seorang raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Saya terkesan dengan orang-orang Majus.
Bagaimana mereka mencari untuk menyembah kepada Yesus. Tetapi kita tahu bukan, bintang tidak selalu ada. Pada waktu siang hari pun tidak akan nampak. Pada malam hari pun kalau cuaca yang tidak baik atau tertutup dengan awan, bintang itu tidak akan nampak. Tetapi tekad dan perjuangan orang Majus yang begitu gigihnya. Alkitab tidak menulis dengan apa dia berangkat, ataukah dengan onta, ataukah dengan kuda. Tetapi kalau kita melihat gambar-gambar, seringkali kita melihat dengan onta. Kita tidak akan permasalahkan itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana tekad orang Majus yang hanya mengandalkan kepada bintang. Pada saat bintang itu nampak, dia bisa berjalan. Tetapi pada saat bintang itu tidak nampak, apa yang dilakukan orang-orang Majus? Alkitab menulis dalam ayat yang kita sudah baca, di mana orang-orang Majus dari timur itu, dia bertanya-tanya. Dia bertanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bertanya-tanya dari satu orang ke orang yang lain. Tetapi kalau kita melihat di sini, orang Majus yang tahu akan bintang itu, yang ahli tentang perbintangan itu, dia tahu bahwa ada tanda, ada seorang raja yang baru lahir. Alkitab menulis dengan jelas pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Begitu dia melihat tanda bintang, dia berangkat. Tidak ditulis lamanya perjalanan daripada orang Majus. Tetapi di dalam pemikiran orang-orang Majus, kalau seorang raja yang baru dilahirkan itu, pasti dia punya suatu pemikiran, dia lahir di sebuah istana. Justru itulah dia menuju ke Yerusalem. Kalau kita melihat di sini dia bertemu dan diterima atau disambut oleh Raja Herodes. Ini menunjukkan suatu tanda bahwa orang-orang Majus adalah orang-orang yang penting. Orang-orang yang punya kedudukan. Justru itu ada yang menafsirkan mereka adalah raja-raja yang dari timur. Tetapi yang saya maksud di sini adalah tekad atau semangat orang-orang Majus tatkala dia menghadapi setiap masalah di tengah perjalanan. Dia harus melewati padang gurun yang gersang. Mereka harus meninggalkan waktu mereka, pekerjaan mereka, kesibukan mereka hanya untuk bertemu dengan Yesus, untuk mempersembahkan sebuah persembahan dan juga menyembah kepada Dia. Tetapi apa yang terjadi? Pandangan daripada orang-orang Majus, karena dia memperkirakan raja orang Yahudi yang baru lahir itu, dia akan lahir di sebuah istana. Tetapi begitu dia sampai di istana, di kota yang besar, di kota Yerusalem, ternyata ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang di sana menunjukkan bahwa di Bethlehem. Akhirnya apa yang terjadi? Bintang itu nampak, berjalan dan memberikan petunjuk kepada orang-orang Majus untuk berjalan. Dan akhirnya kalau kita baca di Alkitab, dia tiba di kota Bethlehem, sebuah kota yang kecil. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, Matius pasal yang kedua ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pandangan orang-orang Majus yang hampir saja salah. Dia memperkirakan raja orang Yahudi yang baru itu di istana. Ternyata dia ada di kota yang kecil di Bethlehem. Ayat 11 menulis kata dan dikatakan dia tinggal di sebuah rumah, bukan di kandang. Dan dia melihat anak itu bersama dengan ibunya. Jadi berarti bukan bayi lagi. Perjalanan yang cukup lama itu sampai akhirnya orang-orang Majus bertemu dengan Yesus yang sudah bertumbuh menjadi anak, bukan lagi seorang bayi. Dan pandangan yang hampir salah itu, itulah yang membuat orang Majus hampir terkecoh. Tetapi akhirnya bintang yang mereka temukan memberikan petunjuk bahwa Yesus lahir dan Dia sudah bertemu. Dan apa yang Dia lakukan? Dia memberikan persembahan dan menyembah kepada Dia. Mari kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan salah kita menyikapi dengan Natal ini. Bukan kita tujuan untuk melihat bagaimana dekorasinya, acaranya, dramanya, ataupun mungkin yang lain. Tetapi mari kita memandang kepada Yesus seperti orang-orang Majus. Dia hanya datang untuk menyembah Dia. Meskipun di tengah-tengah perjalanan dia banyak mengalami tantangan. Dia banyak mengalami rintangan. Tetapi orang-orang Majus sungguh dia tekun. Dia sudah tinggalkan segala kesibukannya, waktunya, pekerjaannya. Hanya dia untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita ada semangat kita untuk mencari Yesus di Natal ini, supaya kita seperti ayat Mas tadi mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita seringkali banyak waktu kita di dalam kesibukan kita, waktu di dalam pekerjaan kita, sehingga tidak ada lagi waktu kita di rumah untuk bersaat teduh dengan Tuhan Yesus. Tidak ada waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tidak ada lagi waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi mari, biarlah di bulan Desember ini, di bulan Natal ini kita diingatkan kembali untuk kita mau menyediakan waktu seperti orang Majus. Dia buangkan waktunya untuk cari dan menemukan Yesus. Dan dia memberikan persembahan. Dan dia hanya mau menyembah kepadanya. Setelah itu dia pulang. Luar biasa orang Majus. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita diingatkan melalui bulan Desember ini. Di bulan Natal ini kita mau punya semangat, punya tekad seperti orang-orang Majus, hanya tertuju kepada Yesus. Jangan salah pandang, jangan salah arah. Kita tidak seperti orang-orang dunia yang hanya melihat ada aksesorisnya tentang Natal, tapi bagaimana sikap kita di dalam menyambut kelahiran daripada Tuhan Yesus. Sekian renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.